Selamat malam, selamat datang Recording in semuanya. progress. Oke, wah, ini malam yang ini ya seru kalau di tempat saya nih cuacanya lagi hangat. Semoga di tempatnya Bapak Ibu juga kondusif untuk berkegiatan pada malam hari ini, gitu ya. Oke, apakah semuanya semangat? Boleh dong kasih semangatnya di kolom chat biar makin rame sambil perkenalan gitu ya. Sebut nama dan asalnya di kolom chat supaya bisa saling sapa, siapa tahu satu kota atau bahkan satu kecamatan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke deh. Nah, baik di malam hari ini gitu ya, di bulan Mei, bulannya pendidikan gitu, dan juga pas sekali di bulan Mei adalah hari ulang tahun, hari jadinya gitu ya, pengajar belajar gitu. Nah, saya mewakili tim pengajar belajar ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk antusiasmenya Bapak Ibu sekalian gitu ya, selama 3 tahun ini yang telah banyak menginspirasi kami, sehingga kami selalu bersemangat untuk terus membawakan kegiatan yang berguna bagi Bapak Ibu pengajar dan calon pengajar tentunya. Oke, jadi kami sangat berharap Bapak Ibu pengajar dapat terus berkarya ya bersama dengan pengajar belajar. Sebelum saya lanjut, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Diana Valita, biasa dipanggil Lita. Jadi saya akan menjadi moderator pada malam hari ini, menemani speaker yang nanti akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tadi udah perkenalan dari saya. Nah, saya akan memperkenalkan juga nih tentang pengajar belajar. Mungkin di sebagian besar di sini ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Jadi, apa sih pengajar belajar itu? Pengajar belajar sendiri adalah sebuah komunitas bagi teman-teman pengajar yang ingin bersama-sama menambah ilmu dan mengembangkan skill mengajar mereka. Jadi kami adalah payung untuk bersama-sama dengan para pengajar dan calon pengajar untuk belajar bersama. Dan saat ini pengajar belajar telah meraih 9.000 lebih pengikut di media sosial dengan 7.500 peserta program dan sudah bekerja sama dengan 15 sponsor dan partner. Dan alhamdulillahnya setiap bulan kita selalu ada kegiatan, salah satunya seperti ini, workshop-workshop untuk para pengajar. Seperti itu. Nah, pengajar belajar sendiri memiliki 3 program utama nih Bapak Ibu. Jadi ada pengajar belajar bersama seperti yang saat ini kita lakukan bersama gitu ya, secara sinkronus, dan ada komunitas juga. Jadi kita biasanya mengadakan workshop untuk memperkenalkan praktik dan teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar supaya lebih asik. Terus ada juga kami punya platform belajar bernama Kelas. Jadi kelas ini menyediakan materi pelajaran gratis yang bisa Bapak Ibu akses tentunya. Nanti untuk linknya akan kami share di akhir acara ya. Terus yang ketiga adalah teman pengajar belajar. Nah, kalau teman pengajar belajar sendiri itu adalah keanggotaan eksklusif bagi para pendidik. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung dan juga kalau di workshop kan biasanya satu arah gitu ya, grup WA-nya workshop. Sedangkan kalau untuk teman pengajar belajar, grup WA-nya dibuka untuk menyampaikan informasi 2 arah. Jadi dari kami dan juga dari guru-guru yang bergabung. Seperti itu. Oke. Baik, itu sekilas penjelasan tentang pengajar belajar, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada Tania Suryanto sebagai CPO yang akan memberikan kata pembukanya. Kita tonton bersama-sama videonya. Silahkan. Halo teman pengajar belajar. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua pada rangkaian acara dari pengajar belajar. Saya merasa sangat bangga dan terhormat bisa berada di sini untuk merayakan ulang tahun ketiga dari pengajar belajar bersama dengan Anda, pengajar inspiratif yang hadir dari seluruh Indonesia. Pengajar belajar adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia melalui komunitas belajar guru. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak berdiri, kami telah berupaya keras untuk menjalankan misi kami. Kami telah bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat, pemerintah, hingga perusahaan swasta, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi bagi para pengajar di Indonesia. Kami sangat bahagia dapat mengadakan rangkaian acara untuk Anda, guru-guru inspiratif, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada Bapak Ibu pengajar yang telah berperan aktif dalam menciptakan komunitas pengajar belajar yang lebih baik lagi.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Good Enough Parents, Rumah Mainstream, dan Quizzes sebagai mitra kami dalam menjalankan rangkaian acara ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari partner kami, acara ini tentunya tidak akan terlaksana dengan baik. Pengajar berperan sangat penting dalam mencetak generasi muda Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Melalui rangkaian acara ini, saya berharap teman pengajar dapat saling berbagi pengalaman dan memperluas jaringan pertemanan di antara sesama guru. Saya yakin bahwa dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik lagi bagi para guru dan pengajar di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan dukungan teman pengajar semua. Saya harap rangkaian acara pengajar belajar akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selamat menikmati acara hari ini, dan belajar lagi, belajar terus. Oke, baik. Wah, itu tadi sambutan dari CPO-nya kami gitu ya. Jadi sesuai yang disampaikan beliau, tema besar untuk rangkaian anniversary-nya kita adalah bangun generasi era society 5.0. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat ke depannya dan sesuai dengan temanya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kesepakatan bersama gitu ya Bapak Ibu, walaupun ini kita bukan buatnya bersama-sama tapi harapannya bisa menyepakati bersama-sama gitu ya. Jadi ada 6 kesepakatan nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama, selama kegiatan berlangsung akan ada rekaman. Jadi sudah dimulai rekamannya, jadi kita mohon izin dan nanti sekaligus rekaman ini akan kami bagikan di akhir melalui Google Classroom gitu ya. Lalu yang kedua, kami harapkan supaya kondusif, posisinya mute ya Bapak Ibu atau dinonaktifkan dulu mikrofonnya supaya nanti speaker nyaman dan bisa menyampaikan materi dengan lengkap. Kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi gitu ya, chat box sangat digunakan gitu. Jadi nanti speaker sendiri akan sering-sering melihat chat box. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertanya atau merespon bisa lewat chat box aja gitu ya. Terus nanti kalau di momen tanya jawab Bapak Ibu bisa raise hand gitu ya. Kalau sudah dipersilakan, silakan untuk menanyakan. Terus silakan menggunakan bahasa yang sopan selama acara berlangsung untuk menjaga kondusif selama acara berlangsung. Kalau memang ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan bagi kami akan langsung mengeluarkan dari Zoom gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang kurang berkenan menurut kami langsung akan mengeluarkan dari Zoom. Itu yang paling worst case-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya kita sama-sama menjaga kondisi Zoom ini dengan kondusif seperti itu. Baik, semoga kita bisa sepakati bersama-sama gitu ya untuk kesepakatan bersama kali ini. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai nggak sabar, tapi sebentar ya. Nah, karena tadi kebetulan tadi di grup juga ada yang bertanya nih, sertifikat 6JP itu apa sih syaratnya? Syarat dan ketentuannya adalah wajib hadir selama sesi pelatihan dan berusaha untuk selalu masuk Zoom, Bapak Ibu ya. Terus mengisi presensi itu akan kami bagikan linknya di akhir, jadi tidak di awal-awal seperti ini. Jadi harap bersabar, ikuti saja workshopnya, serap dulu ilmunya, baru nanti kalau sudah presensi akan kami bagikan di akhir gitu ya. Link akan ditutup pada hari ini juga pada pukul 23.59 WIB gitu ya. Dan peserta wajib berpartisipasi aktif dan mengerjakan setiap kegiatan. Kalau tadi sebelumnya ada pretest, nanti ada post-test, dan penugasannya itu digabung dengan post-test. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengerjakan itu semua. Kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 6JP. Seperti itu. Itu syaratnya. Terus untuk apa saja sertifikatnya, bagaimana pembagiannya, itu nanti akan kami jelaskan setelah sesi acara selesai ya. Nah, akses materi workshop hari ini akan ada rekaman materi yang akan kami unggah di Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu standby aja juga di Google Classroom-nya, cek berkala karena nanti rekaman dan materi akan kita upload di situ. Gitu. Terus nanti ada survei di akhir yang Bapak Ibu juga bisa isi di Google Classroom-nya. Dan yang ini yang bagian yang paling seru ya. Jadi nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari pengajar belajar eksklusif seperti yang ada di gambar ya, dapat flash disk, dapat alas mouse gitu ya.
Ya, nanti Bapak Ibu kalau memang punya pertanyaan yang menarik, boleh di-pool dulu di kolom chat, nanti dibantu oleh teman-teman pengajar belajar memilih pertanyaan yang sesuai, karena memang terbatas juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan aja di kolom chat supaya nanti bisa terlihat oleh tim dari pengajar belajar. Seperti itu pengumuman. Oke deh, sekarang kita lanjut nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Nah, ini dia. Hari ini kita akan dibersamai oleh Bu Damar gitu ya. Mungkin di sini sudah banyak yang tahu gitu ya. Mau follow beliau gitu di media sosial atau dimanapun. Jadi Bu Damar Wijayanti ini adalah memiliki latar belakang ilmu komunikasi dan pengalaman sebagai copywriter selama 10 tahun. Pengalamannya sudah banyak nih ya, malang melintang, dan digunakan hal positif juga nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi dari pengalaman dan juga ilmunya gitu ya. Jadi selama 5 tahun belakang beliau juga mendalami ilmu tumbuh kembang, dan keahlian menulis itu disalurkan di media sosialnya gitu ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan nih kalau sudah follow beliau tuh sejak tahun terakhir ini gitu ya, sering banget berbagi, melihat gitu ya konten-konten beliau yang sangat bermanfaat, dan alhamdulillah beliau mau bergabung gitu ya, belajar bersama di pengajar belajar. Oke deh, ini beliau sudah ada juga di kami. Sudah siap, Bu Damar? Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Oke. Baik Bu, yang sudah join ternyata benar 100 orang. Semoga iya, ini semoga kita sama-sama menerima manfaatnya ya Bu ya. Gitu. Jadi bermanfaat untuk kita semua, baik karena Bu Damarnya sudah siap. Kalau gitu saya persilahkan Bu Damarnya untuk melanjutkan sesi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu pengajar semua. Salam kenal, nama saya Damar. Saya seperti dijelaskan Mbak Lita tadi ya, saya background-nya sebenarnya adalah ilmu komunikasi gitu. Nah, tapi dulu waktu kuliah itu saya mikir kayaknya di setiap ini ya, di setiap pekerjaan itu sangat membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik gitu. Bahkan guru yang ilmunya banyak pun kalau kesulitan dalam mengkomunikasikannya dengan anak gitu ya, mungkin akan kesulitan juga mentransfer ilmunya itu kepada anak-anak gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memperdalam juga ilmu saya di bidang lain ya, selain komunikasi. Saya sekarang ini sudah tersertifikasi untuk diploma Montessori ya, itu untuk pendidikan anak usia dini, lalu positif disiplin parents and classroom educator. Jadi saya tersertifikasi untuk mengajarkan cara-cara positif disiplin kepada orang tua dan kepada guru gitu, untuk membantu mereka lebih bisa bekerja sama dengan anak-anak yang didampingi. Lalu saat ini alhamdulillah saya juga sedang mengikuti program sebagai Certified Early Education Leader di Harvard University. Semoga nanti apa yang ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran tadi bisa saya sampaikan dengan baik juga kepada Bapak Ibu, sehingga bisa bermanfaat untuk mendampingi anak-anak di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, nah baik, biasanya kalau saya lagi belajar gitu sama parent, sama guru juga gitu ya, saya nggak yang satu arah nih Bapak Ibu. Jadi silahkan ya nanti kalau misalnya ada pemikiran apa atau saya nanya tentang sesuatu gitu ya, menanyakan pendapat atau mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa menjawabnya melalui kolom chat gitu. Jadi belajarnya kita nggak satu arah ya, kita belajarnya sambil diskusi, sambil ngobrol biar lebih masuk juga gitu ya, biar bisa mendaratkan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul menumbuhkan kecintaan belajar lewat disiplin positif atau positif disiplin. Gimana ya caranya? Tapi sebelum kita langsung membahas ke intinya, saya pengen tahu dulu nih dari pengalaman Bapak Ibu gitu ya, dari sudut pandang Bapak Ibu selama ini, ada nggak sih perbedaan definisi belajar antara kita, orang dewasa, dengan anak-anak?
Oke, boleh ya sambil dituliskan di kolom chat. Kalau menurut kita belajar itu seperti apa sih? Kalau menurut pengalaman Bapak Ibu saat mendampingi anak-anak belajar, anak-anak itu mendefinisikan belajar seperti apa sih gitu ya? Silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, sambil menunggu, oke, saya sambil membaca juga ini sudah ada beberapa Bapak Ibu guru yang berkenalan ya, ternyata ada banyak sekali yang jauh-jauh ya. Oke, baik, selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini. Oke, saya sambil bacakan ya jawaban dari Bapak Ibu di kolom chat. Oke, dari Bapak atau Ibu Wahyu Cahyani, kalau orang dewasa belajar itu untuk mendalami pengetahuan baru, menambah pengalaman. Kalau anak itu belajar lebih ke bermain ya. Oke, belajar menurut siswa kadang biasanya harus menulis dan mengerjakan tugas kalau siswa SMP. Belajar sama dengan kerja, oke, belajar untuk menambah keahlian, belajar bagi anak-anak, eksplorasi dan menemukan serta memahami hal baru. Nah, ini menarik nih dari Ibu Megan ya. Oke, dari Ibu Tia, belajar adalah proses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Belajar ditandai dengan perubahan perilaku, perspektif, dan lain-lain, baik yang tampak maupun tidak. Wah, ini komplit banget ya, Bu Tia. Saya juga setuju nih dengan definisinya. Dari Ibu Fauzia, kalau untuk orang dewasa, belajar itu sudah seperti bagian dari hidup. Oke. Belajar untuk meningkatkan kompetensi, kalau dewasa mengerjakan sesuatu di atas kertas, menulis, membaca, berhitung, kalau anak itu mencoba hal baru. Nah, ini menarik sekali ya, pengertian definisi belajar dari Ibu Mutia Mega gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf saya belum bisa membacakan semuanya gitu ya, tapi dari sini saya melihat nih bahwa ada loh perbedaan sudut pandang gitu ya, perbedaan definisi belajar antara yang dilihat dan dirasakan oleh orang dewasa dengan anak-anak gitu. Salah satu yang menurut saya gitu ya cukup besar perbedaannya adalah bagaimana proses belajar antara orang dewasa dan anak-anak gitu. Gimana sih proses belajarnya gitu ya? Oke, sebentar ya, Bapak Ibu di sini. Oke, Mbak Lita mungkin bisa tolong dibantu, saya tidak bisa menggeser ke slide berikutnya. Yang sebelumnya, oh sekarang bisa ya. Agak macet. Maaf ya Bapak Ibu. Ya, di sini perbedaan yang cukup besar dan cukup menonjol adalah pada proses belajarnya nih Bapak Ibu. Yuk coba kita berefleksi gitu ya. Kalau kita belajar sesuatu nih sebagai orang dewasa gitu ya, kita ini banyak juga nih kalau saya lagi ngajar positif disiplin entah ke orang tua maupun ke guru gitu ya. Biasanya kita belajar tentang hal apa yang benar untuk dilakukan, hal apa yang sebaiknya dihindari gitu ya, untuk bisa menjalankan sesuatu dengan benar gitu. Nah, di orang dewasa ya biasanya yang terjadi setelah tahu nih teorinya seperti apa, setelah tahu konsepnya seperti apa, mereka melakukan yang namanya single loop learning atau belajar satu kali putaran gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Jadi dari yang kita tahu gitu ya. Nah, single loop learning itu kayak gini. Dari asumsi menjadi strategi dan teknik, terus resultnya gitu ya. Ya udah satu kali aja gitu lingkarannya. Gitu. Jadi misalnya gini, kita udah tahu dari belajar kita udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lalu kita berusaha menghindari yang salah, melakukan yang benar gitu ya. Terus udah di situ ada resultnya gitu. Tapi ternyata di anak-anak cara belajarnya beda banget nih Bapak Ibu. Ya, cara belajarnya mereka menggunakan model yang double loop learning. Gitu. Double loop learning itu gimana? Contoh kayak gini. Dia sudah tahu nih konsepnya seperti apa. Dia sudah tahu apa yang benar, apa yang salah gitu ya. Lalu dia praktekkan ya, lalu dia praktekkan
Setelah itu dia mendapatkan hasilnya, gitu ya. Nah, habis itu, ini udah satu loop ya, satu loop. Habis itu dia akan ulang lagi loopnya, tapi dengan mencoba apa yang nggak boleh, gitu. Makanya kita sering lihat ya anak-anak ini kayak udah dikasih tahu gitu yang benar yang mana gitu ya, tapi kok tetap melakukan yang salah gitu. Nah, ternyata mereka itu seperti seorang saintis, Bapak Ibu, seorang peneliti gitu ya, yang mereka mencoba berbagai macam kemungkinan meskipun udah tahu nih yang benar tuh itu tadi gitu ya. Dia akan mencoba kalau misalnya aku pakai dalam situasi lain, aku pakai dengan apa namanya faktor-faktor lain gitu ya, apakah hasilnya tetap sama atau tidak. Nah, makanya anak-anak sering nih melakukan yang namanya kesalahan gitu ya. Bahkan di mata kita mungkin kayak kok ini anak sengaja banget sih melakukan kesalahan padahal udah tahu yang benar gimana. Terutama di anak-anak usia dini ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di level PAUD ini sering melihat bahwa anak ini dengan sengaja melakukan hal yang salah gitu ya, berulang-ulang. Nah, sebenarnya ini adalah pembelajaran juga, namanya adalah double loop learning. Nah, yang membedakan adalah kayak gini. Pembelajaran single loop learning itu bagus juga gitu ya, tapi double loop learning pada anak-anak ini bisa membantu dia untuk memahami sebuah konsep secara lebih dalam gitu. Jadi misalnya dia jadi tahu bahwa oh, konsep A hanya berlaku untuk situasi A juga. Kalau konsep A diterapkan dalam situasi B, ternyata hasilnya salah. Ternyata hasilnya berbeda, kayak gitu ya. Terus dia akan coba lagi melakukan kesalahan lagi. Oh, ternyata konsep A dilakukan dalam situasi C atau D gitu ya, itu salah juga. Ternyata konsep A kalau dilakukan di situasi E, ternyata masih bisa works, kayak gitu. Jadi pemahaman dia tentang konsep A ini akan jauh lebih dalam gitu ya daripada kalau dia hanya melakukan single loop learning. Pokoknya konsep A hanya boleh dilakukan pada situasi A, misalnya kayak gitu. Ya, ini yang membuat anak-anak gitu ya, cara belajarnya itu mungkin kadang bikin kita pengajarnya atau pendampingnya gitu agak gregetan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi memang begitulah cara untuk anak-anak mempelajari sesuatu gitu. Nah, pertanyaannya adalah jadi gimana ya caranya biar anak-anak kita ini semangat gitu ya untuk belajar gitu. Pertama, dengan memahami tadi bahwa anak-anak lebih banyak belajar lewat kesalahan dan pengalaman selama salah tadi gitu ya. Kita jadi lebih bisa memberikan dukungan gitu. Oke, kalau kita nggak paham bahwa oh saat salah itu anak sebenarnya sedang belajar sesuatu, kita akan mencoba memagari biar anak ini nggak melakukan kesalahan sama sekali gitu ya, sehingga pembelajarannya juga jadi lebih terbatas di single loop learning aja, pemahamannya juga terbatas hanya di situ aja gitu. Jadi pertama tadi ya, kita memahami itu dan kita memberikan dukungan. Lalu yang berikutnya ada 3 cara lagi gitu. Yang pertama, kita harus cari tahu dulu anak kita itu berada di tingkatan belajar yang mana gitu. Tingkatan belajar ini maksudnya gimana? Nah, ini saya menggunakan teorinya Jean Piaget ya, cognitive development stages sebagai salah satu acuannya. Jadi kita harus paham dulu anak yang kita dampingi itu perkembangan otaknya gitu ya, perkembangan kognitifnya itu sampai di mana gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu mungkin di sini ada yang bukan pengajar juga gitu ya, ada yang Bapak Ibu mendampingi di rumah. Oke, ada Bapak Ibu yang mendampingi di rumah, mungkin anaknya masih usia 0 sampai 2 tahun ya. 0 sampai 2 tahun. Ini dia masih dalam stage atau fase sensori motor, di mana dia itu belajarnya melalui gerak dan sensasi. Makanya biasanya kalau saya ngajar entah Montessori, entah positif disiplin gitu ya Bapak Ibu ke parents atau orang tua yang anaknya 0 sampai 2 tahun dan mereka mengeluh bahwa anaknya nggak bisa diem, anaknya gerak terus, anaknya semuanya itu dipegang-pegang kayak gitu ya. Nah, itu wajar. Jadi yang perlu kita lakukan
bukanlah menyetop gitu ya. Pokoknya dibikin anteng terus, pokoknya nggak boleh pegang ini itu. Bukan itu, karena nantinya anaknya justru nggak belajar atau mengembangkan kognitif development-nya gitu ya. Justru yang perlu kita lakukan adalah menggunakan positif disiplin. Positif disiplin salah satunya adalah menegakkan batasan dengan jelas. Jadi boleh loh gerak-gerak ke sana kemari gitu ya. Tapi yang nggak boleh apa? Misalnya nggak boleh loncat-loncat di atas sofa, nggak boleh manjat-manjat rak buku karena nanti jatuh gitu ya. Jadi kita sediakan yang boleh dipanjat tuh apa, yang boleh ini tuh apa, yang boleh dipegang, yang boleh dimasukin ke mulut itu apa. Nah, karena mereka memang masih belajarnya itu harus melalui gerak dan sensasi indrawi. Oke. Bentar ya. Oke, lalu yang kedua. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak usia PAUD ya. Adakah di sini Bapak Ibu yang mendampingi anak usia PAUD? Nah, di sini 2 sampai 7 tahun anak-anak itu masih memasuki fase pre-operasional. Di mana saat pre-operasional ini otaknya belum mampu mempelajari hal-hal yang abstrak atau yang membutuhkan ini ya, kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang nggak ada di hadapannya gitu. Jadi belajarnya mereka itu harus dengan cara yang konkret. Makanya kalau di usia 2 sampai 7 tahun kita kasih hafalan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu anak akan merasa belajar kok sulit banget ya. Matematika kok ternyata susah banget ya. Gitu. Kalau kita kasihnya sesuatu yang abstrak. Tapi kalau kita kasih sesuatu yang konkret, kita mungkin kenalkan dengan konsep berhitung gitu ya, dengan benda konkret. Mobil-mobilan kamu ada berapa? Yuk kita hitung 1, 2, 3 gitu ya. Sambil mobil-mobilannya dipegang gitu ya. Itu akan lebih mudah diserap oleh otak anak usia 2 sampai 7 tahun. Gitu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati gitu ya. Kalau kita memberikan hal abstrak kepada anak 2 sampai 7 tahun, yang ada anak ngerasa belajar itu susah dan akhirnya semangat belajarnya menurun gitu. Tapi kalau kita berikan hal-hal yang sifatnya konkret, menyenangkan buat anak gitu ya, bisa dirasakan dengan indera-inderanya, dia akan merasa bahwa oh belajar itu mudah dicerna oleh otaknya saat itu gitu ya. Belajar itu cukup mudah, belajar itu menyenangkan, sehingga semangat belajarnya juga akan meningkat gitu. Oke, nah ini ada Bapak Ibu yang mendampingi anak usia SD 7 sampai 12 tahun. Itu dia sudah masuk ke konkret operasional ya, di mana dia mampu berpikir lebih logis, lebih tertata gitu ya pikirannya, lebih terorganisir, terus bisa abstrak gitu ya, bisa berpikir yang abstrak, tapi memang masih lebih mudah memahami hal konkret gitu. Makanya mungkin anak usia 1 sampai 3 SD, kelas 1 sampai 3 SD gitu ya, meskipun sudah bisa secara kemampuan otak sudah mulai bisa memahami hal yang abstrak yang nggak ada di hadapannya gitu ya, tapi akan sangat lebih memudahkan dan membantu dia kalau kita menyediakan material-material belajar yang cukup konkret buat anak kita gitu. Ingat nggak dulu kita zaman SD hitung-hitungannya pakai Simpoa gitu ya, alat-alat Simpoa atau lidi kayak gitu ya kalau zaman dulu. Nah, itu sangat membantu anak-anak untuk bertransisi gitu ya antara pemikiran yang konkret ke yang abstrak gitu. Lalu yang berikutnya di usia 12 tahun ke atas itu anak-anak memasuki formal operation. Formal operation ini sudah mirip kita dengan seperti kita ya, orang dewasa. Jadi dia mampu berpikir abstrak, mulai bisa belajar mempertimbangkan resiko sebelum bertindak gitu. Jadi membayangkan hal yang belum terjadi. Nah, itu bisa nih di 12 tahun ke atas. Kalau 12 tahun ke bawah biasanya kita harus sering-sering ngingetin ya Bapak Ibu. Harus sering-sering ngingetin. Kenapa? Karena kemampuan dia untuk membayangkan apa yang terjadi sebelum kejadian itu masih dikembangkan gitu, sehingga wajar banget kalau di usia-usia SD ini
anak-anak masih bertindak seperti tanpa berpikir panjang gitu ya. Karena mereka belum bisa membayangkan kalau aku memutuskan untuk berperilaku A, nanti efeknya seperti ini. Itu nggak kebayang gitu ya. Jadi memang harus sabar nih kita sebagai pendamping untuk terus-menerus gitu ya mengingatkan konsep sebab akibat. Kalau kamu memilih A, nanti akibatnya atau resikonya bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diingatkan terus gitu. Oke, nah selanjutnya ini sebenarnya contoh yang sudah saya bahas tadi gitu ya, karena saya sempat mendapatkan info kalau banyak juga nih pengajar PAUD, pendidikan anak usia dini yang mengikuti kelas ini, jadi saya memberikan contohnya lebih ke yang pre-operational stage gitu ya, usia 2-7 tahun tadi. Jadi belum memahami cara berpikir abstrak. Jadi gimana ya biar kita bisa mengasah atau mengobarkan semangat belajarnya, kita pahami dulu, oh anak ini ternyata belum bisa berpikir abstrak, jadi nanti kita gitu ya kasih pembelajarannya itu harus hands-on learning gitu ya, sesuatu yang bisa dirasakan secara konkret oleh indera-inderanya. Makanya biasanya di PAUD itu banyak sekali alat-alatnya ya, alat-alatnya. Terutama kalau misalnya kita belajar Montessori kayak gitu. Konsep matematika itu ada alatnya sendiri. Belajar konsep bahasa itu ada alatnya sendiri gitu ya. Bahkan banyak sekali mau mengenalkan hewan-hewan itu ada mainan model-model hewan kayak gitu ya, karena di situ kita mencoba memahami bahwa cara berpikir anak ini nggak bisa yang abstrak, nggak bisa yang bayangin sesuatu. Lalu yang kedua, mereka belum bisa memanipulasi informasi dalam pikiran atau bayangan. Jadi untuk usia 2-7 tahun, hindari banget nih kasih pertanyaan 1+1 berapa gitu ya. Terus kita mengharapkan anaknya berpikir gitu ya, membayangkan 1+1 sama dengan 2, itu belum bisa gitu. Mereka benar-benar harus yang bisa dilihat, dipegang, dirasakan dengan indera-inderanya gitu. Nah, lalu yang ketiga, belum bisa melihat dari point of view orang lain. Makanya ini Bapak Ibu yang mengajar PAUD ini kesabarannya luar biasa ya biasanya. Kenapa? Karena kalau kita nasehatin sesuatu gitu ya, kita udah bilang, kalau kamu tuang-tuang, nanti airnya ini ya, tumpah ke lantai dan kamu jadi kepleset gitu. Kita kasih tahu berulang-ulang, anak ini nggak akan paham sebelum kejadian beneran dia kepleset. Ya nggak Bapak Ibu? Kita kasih tahu berulang kali, tetap aja dia tuang-tuang gitu ya. Karena dia belum bisa memahami point of view kita gitu. Dia hanya bisa memahami point of view dia, di mana itu baru dia pahami kalau udah kejadian gitu. Ya, betul ya, ini Bapak Ibu yang mengajar PAUD langsung relate. Yang keempat, ya, anak usia pre-operational stage 2-7 tahun belum bisa memikirkan beberapa aspek atau hal sekaligus nih Bapak Ibu. Jadi dia itu berpikirnya hanya satu tahapan, nggak bisa 2 tahapan. Contoh, kalau kita bilang jangan lari-lari di dalam kelas, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya langsung duduk atau anaknya malah tambah lari-lari? Mereka tambah lari-lari ya Bapak Ibu. Nah, ini wajar banget karena anak usia 7 tahun ke bawah belum bisa berpikir 2 tahapan sekaligus. Karena kalau kita bilang jangan lari-lari di dalam kelas, itu mikirnya harus 2 kali. Kalau nggak boleh lari, jadi bolehnya apa? Gitu ya, apakah merangkak, apakah guling-guling, apakah jalan kaki gitu. Sehingga cara komunikasi untuk anak usia segini adalah dengan memberikan instruksi langsung yang jelas ya. Jadi kalau kita mau minta dia duduk di dalam kelas, kita bilang, "Yuk duduk sini di sebelah ibu guru. Yuk duduk di sini bersama teman-teman." Gitu ya. Atau misalnya kita bilang, oke, di dalam kelas kita jalan kaki seperti ini ya, ada yang mau coba? Nah, jadi lebih instruksi jelas daripada hanya larangan, jangan lari-lari, jangan loncat-loncat gitu, karena itu 2 kali berpikir, masih susah buat mereka gitu ya. Dan ini yang harus diingat untuk anak-anak PAUD pre-operasional gitu ya.
belajar itu sama dengan merasakan sebuah pengalaman. Ya, jadi belajarnya nggak kayak kita nih Bapak Ibu, kayak saya jelasin ke Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu belajar sesuatu. Tapi kalau saya jelasin kayak gini, ngomong aja ke anak gitu ya, dia nggak belajar apapun gitu. Terlalu abstrak, jadi nggak bisa dia serap. Nah, jadi untuk anak-anak usia ini, usahakan kita mau mengajarkan apapun itu, kita bentuk dalam sebuah pengalaman, ya. Kita bentuk sebagai sebuah pengalaman di mana dia bisa terlibat, mungkin mencoba sesuatu kayak gitu ya. Nah, itu nanti akan lebih optimal belajarnya. Oke, itu tadi yang pertama ya. Jadi semoga di sini Bapak Ibu sudah mulai bisa mengidentifikasi, oh anak-anak yang aku dampingi itu fase tumbuh kembang kognitifnya sampai mana, sehingga nanti bisa membuat strategi gitu ya yang lebih cocok dengan kemampuan otak mereka dalam menyerap informasi. Gitu. Ingat lagi kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang di luar kemampuan otak mereka dalam menyerap informasi, akhirnya anak jadi ngerasa bahwa belajar itu sulit dan ujung-ujungnya jadi semangat belajarnya menurun gitu. Ya. Lalu yang kedua, kita cari tahu. Oke. Oke, kita cari tahu dulu yang kedua, level kesulitan atau aktivitas atau pelajaran yang cocok untuk anak kita. Ya, level kesulitan aktivitas atau pelajaran yang cocok untuk anak yang kita dampingi. Contohnya seperti apa ini Bu? Gitu ya. Nah, saya pakai teorinya Vygotsky ya tentang cognitive development juga. Gitu. Jadi ini kita ada 3 area, 3 level nih Bapak Ibu. Ya, ada level pertama ya aktivitas-aktivitas di mana anak sudah bisa melakukannya sendiri. Berulang kali sudah bisa melakukannya sendiri dengan cukup mudah gitu ya. Lalu yang level kedua, ada aktivitas-aktivitas yang mungkin masih baru bagi dia gitu ya, tapi secara skill, secara perkembangan fisik, perkembangan otak, anak ini sudah mampu untuk melakukan aktivitas itu dengan adanya sedikit bantuan. Oke. Nah, lalu level ketiga, ini yang paling sulit buat anak-anak. Level ketiga ini adalah aktivitas yang meskipun anak ini dibantu ya sama gurunya, sama orang tuanya gitu ya, dia tetap nggak bisa. Kenapa tetap nggak bisa? Karena secara perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, perkembangan otaknya, itu belum ada skill-nya untuk melakukan hal tersebut. Gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya di usia PAUD ya, di usia 3 tahun misalnya, gitu. Oke, di usia 3 tahun. I can do this by myself gitu ya. Apa ya kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak usia 3 tahun? Misalnya dia bisa nih mainan Play-Doh gitu ya, memotong-motong Play-Doh, membentuk-bentuk Play-Doh, itu dia bisa gitu ya. Jadi Play-Doh-nya diremes-remes, itu dia bisa kayak gitu. Nah, lalu, ini, I can do this with some help, gitu. Play-Doh-nya tadi, gitu ya, mungkin kita ajarkan untuk membentuk sebuah bola pakai Play-Doh, gitu. Nah, dengan sedikit bantuan, kita arahkan nih, gerakan tangannya begini ya, yang ini agak dipencet ya, kayak gitu ya. Nah, anak ini akhirnya bisa membentuk sebuah bola dari Play-Doh. Gitu ya. Nah, mungkin ini terus ditambah lagi skillnya, habis bola terus bikin misalnya bunga gitu ya. Nah, kita bisa memberikan sedikit bantuan dan karena anak ini tangannya udah punya skill nih untuk meremas-remas Play-Doh gitu ya, akhirnya dia mampu dengan sedikit bantuan. Nah, contoh yang level ketiga ini gitu ya, misalnya anak 3 tahun. Kita minta untuk menulis dengan memegang pensil dengan benar ya, kayak orang dewasa gitu. Nah, meskipun kita sambil bantu pegangin tangannya, pegangin pensilnya, kita pasangin pensilnya di dalam tangannya gitu ya, anak ini akan tetap nggak bisa. Kenapa? Karena secara struktur tulang, anak usia 3 tahun belum mampu melakukan itu. Itu baru bisa dilakukan anak usia 5 tahun, 6 tahun.
gitu. Jadi ada bagian tulang yang memang belum berkembang dengan sempurna, sehingga kalau kita paksakan seperti itu, rasanya di anak itu tangannya ngilu, pegel, sakit gitu ya, sehingga mereka akan balik lagi pegang pulpennya seperti ini dengan genggaman kayak gitu. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita paksakan anak yang belum mampu untuk mengerjakan kegiatan yang level 3 ini, apa yang terjadi kira-kira, Bapak Ibu? Apa ya kira-kira yang terjadi ya Bapak Ibu ya? Kalau kita memaksakan anak-anak untuk melakukan aktivitas di level 3 ini, sedangkan secara fisik, mental, ataupun kognitif, dia belum punya skill-nya. Yes, anaknya cepat frustrasi, anaknya jadi enggan belajar, ya betul. Anaknya merasa tertekan, merasa belajar itu kok impossible gitu ya, merasa nggak mampu, aku nggak akan mampu. Meskipun dibantu, aku tetap nggak mampu. Nah, ini hati-hati banget nih kalau perasaan nggak mampu ini udah muncul nih teman-teman. Bahkan saat mendapat bantuan pun aku tetap nggak mampu. Karena anaknya jadi rasa percaya dirinya lagi drop banget gitu ya, sehingga dia merasa mau belajar pun aku tetap nggak akan bisa. Gitu ya, dia menyerah duluan gitu. Nah, jadi dengan memahami anak kita ini di level mana gitu ya, kita jadi bisa menyiapkan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Bukan berarti anaknya harus dikasih yang hijau terus ini ya Bapak Ibu. Karena kalau kita cuman kasih yang hijau ini ya, yang dia udah bisa, dia nggak akan berkembang. Dia nggak akan belajar sesuatu yang baru. Jadi kuncinya adalah kita mix ya, kita campur antara yang hijau ini dengan yang pink ya, level 1 dengan level 2 gitu. Oke, jadi level 1 ini meskipun anak sudah bisa, kita tetap kasih, kita tetap bolehkan dia mengulang-ulang sesuka dia gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membangun rasa percaya diri, Bapak Ibu. Karena saat anak-anak melakukan hal yang dia sudah mahir, dia mengalami keberhasilan terus gitu ya, setiap kali melakukan hal yang dia sudah mahir, lama-lama rasa percaya dirinya ini meningkat. Nah, kalau rasa percaya dirinya meningkat, dia akan mampu ya, merasa mampu untuk menerima tantangan baru, yaitu yang level 2. Gitu. Nah, level 2 ini kita sebutnya scaffolding, Bapak Ibu. Scaffolding itu kita membekali anak dengan skill-skill baru sehingga dia bisa ini ya, dia bisa naik level kayak gitu. Dia bisa menguasai hal yang lebih besar gitu. Oke, jadi kita imbangkan antara yang hijau ini dengan yang pink ya. Yang udah dia bisa, kita tetap berikan untuk pengulangan, untuk membangun rasa percaya diri, lalu jangan lupa ditambahin hal baru yang mungkin dia masih butuh bantuan, tapi percayalah dengan pengulangan, ya, hal yang tadinya di level 2 ini, ya, hal yang tadinya masih masuk kategori pink ini, lama-lama akan dikuasai anak dan jadinya menjadi level yang hijau. Nah, nanti kalau itu udah terjadi, kita bisa nih tambahkan hal baru lagi apa ya yang sesuai sama skillnya. Gitu ya. Nah, kalau kita ngerasa nih begitu kasih aktivitas gitu ya, kok anaknya jadi lebih mudah frustrasi dan lain-lain, nah itu berarti pertanda bahwa aktivitas yang kita siapkan tadi ternyata masih masuk di level 3. Jadi kita bisa apa? Kita bisa simpen dulu gitu ya, kita simpen sambil observasi, oh sepertinya anak ini belum mampu gitu ya untuk ke situ. Nah, kita bisa level down, jadi kayak scaffolding lagi, kira-kira skill-skill apa aja yang perlu aku asah biar anak ini bisa mengerjakan yang level 3 tadi gitu ya. Nah, nantinya kalau perkembangan anaknya sudah meningkat, skill-skillnya sudah bertambah, yang tadi kita simpen, level 3 yang tadi kita simpen, tiba-tiba akan menjadi hal yang bisa masuk ke level yang kedua atau yang pink ini. Gitu ya. Nah, ini maksudnya zone of proximal development ini adalah pembelajaran yang sesungguhnya itu terjadi di level ini, teman-teman. Ya, seperti tadi di awal ada yang menyebutkan bahwa belajar itu
kita menguasai hal baru gitu ya. Kita menguasai hal baru, berkenalan dengan hal baru. Nah, ini zone of proximal development. Oke, nah jadi semoga dengan pemahaman ini Bapak Ibu nantinya jadi bisa ini ya, memilah lagi, oh aktivitas mana nih yang sebaiknya aku sediakan untuk anak-anak yang sedang aku didik gitu ya. Apakah aktivitas A harus aku simpan dulu gitu ya, atau aktivitas A ini udah mulai bisa aku kenalkan dengan sedikit bantuan kayak gitu. Oke, nah lalu yang ketiga, kita cari tahu juga di titik mana kita bisa sama-sama bertemu nih sama anak nih Bapak Ibu ya. Karena namanya proses belajar mengajar gitu ya. Jadi dari anak ada effortnya, dari kita juga ada effortnya, ada usahanya gitu ya. Kita cari di titik mana kita bisa sama-sama bertemu. Nah, titik itu apa sih? Titik itu kita sebutnya point of interest. Kalau point of interest ini udah ketemu nih Bapak Ibu, biasanya anak nggak lagi kita suruh-suruh buat belajar, nggak lagi kita kejar-kejar buat belajar. Kalau point of interest-nya udah ketemu, biasanya dia akan minta sendiri mau belajar itu lagi. Ada nggak Bapak Ibu yang menemui anak-anak didiknya gitu ya, tiba-tiba minta dibikinin soal matematika gitu ya, tiba-tiba minta dikasih informasi tentang apa gitu, dia yang minta. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Nah, kemungkinan anak-anak itu sudah menemukan point of interest-nya. Kalau kita mau membantu anak untuk ini ya, semangat belajar gitu ya, kitanya ini, oh ada ya dari Ibu Nandina, saat jam istirahat malah mau buat soal sendiri. Yes, betul-betul. Jadi, kalau udah ketemu point of interest-nya, nah ini adalah kunci. Anaknya akan semangat belajar tanpa harus kita kejar-kejar. Gitu ya. Nah, dari Ibu Leslie, anak muridnya selalu minta lipat pesawat kertas secara berulang untuk dimainkan di kelas bersama-sama. Yes, itu juga point of interest gitu ya. Nah, cara menemukan point of interest ini gimana? Caranya adalah kita mencari irisan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Oke, nah hal yang tidak bisa kita kendalikan itu diwakili oleh yang lingkaran biru ini ya, Bapak Ibu. Apa aja tuh yang di luar kendali kita? Minat anak. Kita kan nggak bisa ya maksain kamu harus berminat pada matematika gitu. Sedangkan anaknya mungkin lebih berminat pada bahasa, lebih berminat pada kesenian kayak gitu ya. Kita nggak bisa maksain. Cara belajar anak. Nah, tadi dari sisi perkembangan sisi perkembangan kognitif kayak gitu ya, kita nggak bisa maksain anak yang pre-operasional udah harus bisa belajar dengan cara anak-anak yang di operational stage kayak gitu. Kemampuan dan kecepatan belajar juga setiap anak berbeda-beda. Lalu pengulangan, seberapa banyak pengulangan yang dibutuhkan atau yang diinginkan anak itu juga di luar kendali kita. Gitu ya. Yang perlu kita pahami adalah kalau kita mencoba memaksakan ya kepada anak-anak tentang hal yang nggak bisa kita kendalikan, ujung-ujungnya apa? Anaknya jadi ngerasa tertekan gitu ya, yang pada akhirnya memadamkan lagi nih semangat belajar dia. Gitu. Jadi apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah yang di warna hijau ini, Bapak Ibu. Materialnya, material belajarnya gitu ya, lingkungan belajarnya, dan aturan dasar atau ground rules gitu ya. Itu yang bisa kita kendalikan gitu. Contohnya gimana ya? Contohnya kayak gini, saya pernah dapat pertanyaan. Anak yang didampingi adalah di usia anak usia dini ya, di bawah 7 tahun. Kebetulan waktu itu anaknya usia 4 tahun. Dia bilang begini, Bu, anak saya itu sangat menyukai mobil-mobilan. Jadi diajak belajar apapun tuh nggak mau, Bu, gitu. Pokoknya mobil-mobilan aja, saya ajak belajar warna nggak mau, gitu ya. Saya ajak belajar angka nggak mau, pokoknya maunya mobil-mobilan. Apakah sebaiknya mobil-mobilnya saya
singkirin aja gitu ya, saya simpen aja gitu ya, sehingga dia nggak terdistraksi sama mobil-mobilan dan mau belajar tentang warna, tentang angka, kayak gitu. Lalu saya menggunakan ini nih, benar-benar menggunakan chart ini gitu untuk memberitahu terhadap memberitahu ibu tersebut gitu ya, bahwa mobil-mobilan itu masuknya ke minat anak gitu ya. Dia sangat berminat dengan mobil-mobilan. Kalau kita memaksakan untuk menyingkirkan minatnya, mungkin pemikiran bahwa aku nggak mampu melakukan ini gitu ya, pemikiran aku nggak bisa meskipun dibantu, pemikiran bahwa diri ini tidak berharga. Nah, dengan perasaan dan pemikiran itu ya, kira-kira apa yang diputuskan Bapak Ibu sebagai anak tadi? Ada tadi yang memutuskan untuk takut mencoba, males lanjutin, jadi takut belajar, berhenti belajar, mau menghindar tiap pelajaran itu ada aja alasannya buat ke UKS gitu ya. Berhenti belajar, tidak mau belajar lagi. Yes, bolos dan lain-lain. Nah, jadi di positif disiplin itu kita ya kalau mau mengubah keputusan anak, kalau mau mengubah perilaku anak, hal apa dulu yang bisa kita ubah? Kalau di positif disiplin, kalau kita ketemu sama perilaku menantang anak gitu ya, dan kita mau mengubahnya, kira-kira hal apa dulu yang pertama kali harus diubah? Yes, betul dari Ibu Nandina ya, cara berkomunikasi kita gitu. Karena kita ingat lagi tadi, keputusan itu muncul, perilaku itu muncul didasari dari perasaan yang muncul Bapak Ibu. Ya. Nah, kan kita nggak bisa mengubah perasaan anak-anak ya. Kita nggak bisa mengubah perasaan orang lain. Kita nggak bisa bilang, kamu gitu aja kok marah sih, jangan marah dong. Kamu gitu aja kok sedih sih, jangan sedih dong. Gitu. Nggak bisa kan ya. Kita nggak bisa ngatur-ngatur perasaan orang lain. Jadi yang bisa kita atur apa? Cara komunikasi kita. Cara kita mengoreksi dia, cara kita mengajarkan sesuatu ke dia, itu gimana caranya biar menimbulkan perasaan yang baik, perasaan yang membuat anak merasa mampu gitu ya, sehingga nanti pemikiran dia tentang dirinya sendiri, pemikiran dia tentang pelajaran yang sedang dia pelajari itu juga menjadi positif, dan akhirnya keputusan dia juga lebih positif gitu Bapak Ibu. Nah, ini saya jadi ingat ya sebuah quote yang saya suka banget dari guru positif disiplin saya gitu ya. Dari si konsep tadi gitu ya, kalau kita mau bikin anak-anak kita berbuat baik, berperilaku baik, kenapa kita harus membuat dia merasa buruk tentang dirinya dulu, gitu. Bukannya itu sesuatu yang nggak make sense gitu ya. Bahkan kita sendiri orang dewasa kalau sedang moodnya jelek, perilaku kita gimana Bapak Ibu? Jadi senggol bacok ya. Jadi senggol bacok kayak gitu. Sama juga anak-anak, kalau kita bikin dia merasa buruk tentang dirinya, bad mood, kayak gitu. Bagaimana kita bisa berharap dia akan berperilaku baik, gitu. Makanya akhirnya dikembangkanlah positif disiplin model ini atau encouragement model ini. Kita membantu anak berperilaku baik lewat cara-cara yang membuat dia merasa baik tentang dirinya, berpikiran baik tentang dirinya. Nanti ujung-ujungnya dia akan berperilaku baik juga, gitu. Oke, nah ini saya agak lebih cepat ya Bapak Ibu. Jadi selama saya mengajar positif disiplin untuk guru gitu ya, dan di pelatihan saya juga itu selalu ditanyakan sebenarnya tujuan dari para guru mendidik anak-anak ini apa sih gitu ya. Ternyata jawabannya mengejutkan sekali gitu ya. Kebanyakan orang berpikir mungkin biar nilainya bagus, biar lulus KKM dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata jawaban para guru ini adalah biar anak ini nanti bisa survive di kehidupan, bisa bertahan di kehidupan gitu ya, bisa menemukan pekerjaan yang cocok untuk dirinya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ternyata gitu ya, tujuan pembelajaran itu nggak sebatas
akademik aja gitu ya. Nah, bayangkan pembelajaran itu butuh 2 rel kayak gini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ini apa namanya yang cukup mudah dikenali gitu ya, akademik dan achievement-nya ya. Lalu yang satu lagi adalah perasaan significant and belonging. Perasaan significant and belonging ini berarti ini ya, perasaan bahwa dirinya itu penting dan berharga di dunia ini. Nah, perasaan itu bisa dicapai dengan kita membekali anak-anak skill-skill kehidupan yang penting untuk dia, gitu. Karena kalau anak-anak ngerasa aku nggak punya skill apa-apa, dia ngerasa aku nggak penting di dunia ini, gitu ya. Aku adalah pribadi yang nggak mampu, kayak gitu. Nah, sehingga dalam kita mendidik itu nggak sekedar gimana caranya biar akademik dan achievement-nya bisa maju gitu, tapi nanti jomplang gitu ya, karena bentuknya rel, 2 rel kayak gitu. Nah, kita perlu juga membantu anak mengembangkan skill-skill tadi, biar dia ngerasa mampu gitu ya, dia ngerasa berharga gitu. Nah, disinilah positif disiplin itu hadir gitu ya, karena positif disiplin itu sebenarnya bukan cara mendisiplinkan anak-anak, Bapak Ibu, tapi cara membantu anak-anak mengembangkan skill yang dia butuhkan untuk kehidupan dan skill yang dia butuhkan untuk punya yang namanya disiplin diri. Jadi tanpa kehadiran orang tuanya, tanpa kehadiran guru yang terus ngawasin gitu ya, anak ini mampu untuk tetap konsisten dengan aturan, dengan apa namanya nilai dan norma gitu ya yang dianut di lingkungan dia gitu. Nah, jadi ada 5 kriteria nih dari positif disiplin. Yang pertama, pokoknya cara-cara positif disiplin itu tuh selalu menghormati semua pihak. Ya, jadi di positif disiplin, rasa hormat itu bukan satu arah dari anak ke orang dewasa, entah anak ke guru, anak ke orang tua, bukan satu arah. Tapi respect is mutual, gitu ya. Rasa hormat itu berlaku 2 arah. Anak menghormati kita dan kita juga merespon anak dengan cara-cara yang terhormat juga, membuat dia merasa terhormat juga, gitu ya, bukan merasa direndahkan. Oke, nah menghormati semua pihak ini wujudnya bisa menjadi ini ya, dalam wujud kita saat menegakkan aturan itu harus baik dan tegas secara bersamaan, gitu. Baik dan tegas secara bersamaan ini gimana? Maksudnya gini, kalau aturan yang disepakati A ya tetap A gitu ya, tapi cara kita menyampaikannya nggak boleh sambil yang merendahkan anak, yang membuat anak merasa dikucilkan, yang membuat anak merasa tidak dihargai kayak gitu ya. Kita tetap menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, tapi aturannya tetap ditegakkan. Oke, lalu yang kedua, membantu anak merasa dirinya diterima atau dicintai apa adanya, serta kehadirannya penting, memiliki kontribusi. Ya. Lalu yang ketiga, cara-cara positif disiplin itu efektif dalam jangka panjang. Jadi bukan cuman efektif dalam jangka pendek, dalam artian kalau nggak nurut dihukum gitu ya, itu mungkin efektif dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya bisa jadi dia punya rasa dendam ke kita gitu ya, atau mungkin dia malah jadi lebih jago nih nyonteknya, lebih jago ngumpet-ngumpetnya, bohongnya kayak gitu ya. Nah, ada efek jangka panjang yang negatif nih dari cara yang bukan positif disiplin. Tapi kalau cara positif disiplin itu dia mengusahakan efektif dalam jangka panjang. Gimana caranya biar dalam jangka panjang, bahkan meskipun sudah lulus sekolah, dia punya skill yang baik. Dia tetap nggak bohong, dia tetap nggak curang, kayak gitu ya. Jadi cara-caranya harus efektif dalam jangka panjang. Lalu yang keempat adalah mengajarkan skill sosial dan skill kehidupan yang berharga untuk membangun karakter yang baik. Jadi pendisiplin positif disiplin itu bukan pokoknya gimana caranya biar anak nurut, bukan. Tapi gimana ya caranya biar anak ini punya skill meskipun saat aku lagi nggak memperhatikan dia gitu ya, dia tetap punya skillnya. Nggak harus yang apa-apa harus aku kasih tahu kayak gitu. Ya, jadi kita coaching, kita mengasah skill gitu ya.
Lalu yang terakhir adalah mengundang anak untuk menyadari bahwa dirinya mampu untuk menggunakan kekuatannya secara positif. Nah, ini contohnya gimana? Contohnya misalnya anak yang selalu membangkang gitu ya. Nah, ini dalam positif disiplin kita melihat anak ini bukan sebagai pembangkang. Kita melihat anak ini sebagai anak yang punya pendapat gitu ya. Dan dia punya keberanian untuk menyampaikan pendapatnya. Cuman dia nggak sadar nih bahwa menyampaikan pendapat itu nggak harus dengan membangkang, membantah, berteriak gitu. Jadi kita bantu dia untuk menyadari bahwa oh aku punya kekuatan untuk berpendapat dan keberanian untuk menyampaikan pendapat. Nah kita tinggal ajarin caranya gimana menyampaikan pendapat dengan baik kayak gitu. Oke, nah kira-kira itu 5 kriteria dari positif disiplin. Nah, tools-nya atau contoh-contoh cara positif disiplin itu ada banyak sekali, Bapak Ibu. Kami punya 52 positif disiplin tools, ya, yang sayangnya nggak bisa disampaikan di workshop kali ini, gitu ya. Tapi mungkin nanti pas tanya jawab saya akan berikan beberapa contoh penggunaan positif disiplin tools dalam kasus yang Bapak Ibu sampaikan, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, 52 positif disiplin tools-nya, kami ada workshop positif disiplin ya di Good Enough Parents itu 6 kali pertemuan kayak gitu. Nah, nanti kebetulan dalam rangka ini ya, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, kami akan memberikan 2 beasiswa untuk guru PAUD yang sekiranya membutuhkan teknik-teknik positif disiplin dalam mendampingi anak didiknya. Jadi, silahkan nanti kunjungi Instagramnya goodenoughparents.id gitu ya, di salah satu feed-nya itu ada di salah satu feed atau salah satu reels gitu, nanti silahkan dicari, silahkan masukkan nama Bapak Ibu atau guru-guru PAUD yang Bapak Ibu kenal gitu ya, yang Bapak Ibu rasa berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nanti dari tim kami akan bantu menyeleksi 2 orang yang bisa mengikuti workshop tersebut secara gratis gitu. Oke, kira-kira begitu materinya. Saya kembalikan ke Mbak Lita untuk memandu tanya jawabnya. Silahkan Mbak Lita. Oke, terima kasih Bu Damar. Nih saya juga sambil ikut nyatet loh, nemu lagi materi ada aja ya hal baru yang saya pelajari tentang positif disiplin. Sepertinya terputus ya Mbak Lita suaranya. Iya, kayaknya Kalita keputus deh. Aku coba bantu dulu ya. Selesaikan lewat positif disiplin gitu tentunya. Baik, di sini dari tim pengajar belajar ada pertanyaan yang sudah dipilih ya, Nesa? Halo Kalita, Ini aku bantu nih. sepertinya, iya, iya, Ada oke. nih, ada Sepertinya satu nih sinyal yang saya menarik nih, agak Kalita. sempat ini ya, izin stop video dulu kali ya aku ya, biar nggak kelempar. Tapi Oke, sekarang udah silakan aman kok Janesa. tadi. Iya. Di sini Oke. ada satu pertanyaan nih yang menurut aku dari tadi kayak bapaknya aktif sekali nih, Pak Aldi Muhammad Nur ya. Ini ada pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui minat dan potensi anak di bawah 7 tahun tanpa tes minat dan bakat, dan untuk anak setingkat SMK juga tanpa harus melalui tes minat dan bakat terlebih dahulu agar lebih terarah minat, mimpi dan cita-citanya seperti bekerja sesuai dengan kemampuan dan skill, melanjutkan kuliah ke jurusan yang tepat, dan juga berwirausaha sesuai dengan minatnya. Karena tes minat dan bakatnya di sini asal saya juga tidak sesuai dengan realitas siswanya. Seperti itu, Bu.
Mungkin kalau Pak Aldi mau open mic, mau langsung ngomong sama Bu Damar juga boleh ya Bu ya? Yap, yap. Oke, silakan Bu. Ini saya coba bantu jawab dulu ya. Semoga ini cukup jelas sih pertanyaannya. Semoga nanti cukup bisa membantu gitu. Nah, bagi anak-anak 7 tahun ke bawah, bahkan 8 tahun ke bawah, ini memang masih sulit sekali ya untuk menentukan gitu minat dan bakatnya itu apa. Karena mereka memang masih banyak sekali mencoba-coba hal baru. Dorongan atau keinginannya sangat kuat untuk mempelajari hal baru, mencoba hal baru, kayak gitu ya. Dan ini ada sebuah hal yang menarik nih kalau Bapak Aldi atau Bapak Ibu guru di sini mencari tahu gitu ya, boleh membaca juga buku tentang kecerdasan majemuk kayak gitu ya. Jadi gini, anak-anak itu masih membutuhkan paparan gitu ya, bahkan sampai usia remaja pun gitu ya, mereka masih sangat membutuhkan banyak sekali paparan hal-hal baru gitu ya, hal-hal yang mungkin nantinya bisa menjadi minatnya dia yang baru kayak gitu. Jadi kalau di apa namanya kita belajar tentang kecerdasan majemuk, minat, bakat kayak gitu ya, itu sebenarnya tujuannya bukan untuk apa ya membatasi anak hanya belajar di yang dia minati atau yang dia punya bakat itu aja gitu. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa menemukan tadi ya si point of interest tadi gitu. Oh, aku bisa juga nih mengenalkan hal baru gitu ya, tapi lewat hal yang dia minati. Misalnya kayak gitu. Oh, kalaupun aku udah tahu anak ini berminat di A gitu ya, tapi tidak membatasi kemungkinan aku mengenalkan bahwa di dunia ini ada B, C, dan D juga gitu ya. Tapi ujung-ujungnya terserah anaknya ya, dia mau paling suka yang mana, milih yang mana. Tapi kewajiban kita, tugas kita adalah memberikan pemaparan ya, anak ini dipaparkan terhadap hal-hal yang ada di dunia ini sehingga opsinya itu cukup luas. Jangan sampai gara-gara kita ngetes minat dan bakatnya terus kita membatasi opsinya hanya di situ aja. Kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita memang ini ya, apa membutuhkan untuk kita mencari tahu anak ini sebenarnya minatnya di mana sih gitu ya, bakatnya di mana, itu kita bisa melakukan observasi ya. Observasinya itu macam-macam. Kita bisa satu kita sering-sering ngobrol sama dia gitu ya, yang dia suka itu apa. Nah, biasanya dari ngobrol ini anak-anak tuh kelihatan banget kok kalau dia lagi menceritakan hal yang sangat dia minati, hal yang sangat dia sukai, itu pasti kayak bersemangat, berapi-api gitu ya, matanya jadi bersinar kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Lalu observasi lain, kita lihat apakah anak ini di sekolah gitu ya, itu ada hal yang dia itu pengen banget ulang-ulang terus gitu ya, melakukan sesuatu tanpa diminta. Terus kayak kalau misalnya jam bebas atau jam apa gitu ya, istirahat, kayak tadi ada yang menyebutkan istirahat pengennya malah bikin soal sendiri kayak gitu ya. Nah, itu diamati juga, dicatat kayak gitu ya. Lalu bisa juga observasinya lewat hal-hal yang dia itu gini, kalau anak berbakat itu kalau ketemu sesuatu yang memang bakat dia, bahkan tanpa effort atau usaha besar gitu ya, dia bisa melakukan itu dengan baik. Nah, itu biasanya ada bakat di situ. Nah, silahkan diamati kira-kira di situ itu apa namanya aktivitas-aktivitas apa yang anak ini kelihatan effortless atau hampir tanpa usaha gitu ya, tapi bisa melakukan hal itu dengan baik dan kelihatan banget dia menyukai itu gitu ya. Ini nantinya di Good Enough Parents kalau nggak salah di bulan depan gitu ya, kita akan ada juga kelas tentang kecerdasan majemuk, minat dan bakat anak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan bisa juga mengakses kelas tersebut gitu ya untuk belajar lebih lanjut. Semoga bisa membantu Pak Aldi. Wah, mantap nih Bu. Nanti lebih lengkapnya bisa langsung ya Bapak Ibu ke Good Enough Parent, nanti ilmunya jadi lebih komprehensif. Ini tapi saya sedikit menambahkan pertanyaan Bu, ini mumpung ada yang relate. Ada Bu Yuni, saya itu menanyakan siapa tahu ada rekomendasi dari Bu Damar bahan bacaan untuk
mengenal model positif disiplin gitu ya. Mungkin siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau mempelajari dulu sebelum benar-benar ikut kelasnya Good Enough Parent. Silakan Bu. Oke, nah ini banyak sekali nih buku-buku positif disiplin nih sebenarnya Bapak Ibu. Kalau yang bahasa Inggris Bapak Ibu bisa mencari positif disiplin yang ditulis oleh Dr. Jen Nelson. Beliau adalah guru saya gitu ya. Dr. Jen Nelson positif disiplin, dan itu seriesnya ada macam-macam. Positif disiplin in the classroom, jadi positif disiplin di dalam kelas itu seperti apa. Nah, ada juga A to Z positif disiplin. Jadi positif disiplin untuk tantangan A sampai Z gitu ya. Di anak-anak itu ada positif disiplin untuk orang tua juga ada. Nanti itu versi bahasa Inggris. Kalau versi bahasa Indonesia ada terjemahan judulnya Rethinking Discipline, ya itu juga pendekatan positif disiplin, sama seni berbicara pada anak. Nah, itu juga pendekatannya positif disiplin. Oke, udah ada 4 buku ya Bapak Ibu, silakan kalau mau baca-baca bukunya boleh banget dicari gitu ya bahan bacaannya. Baik, ini saya sudah banyak ternyata Bu yang antri bertanya gitu ya. Jadi ini sudah dipilih sama tim PB sendiri. Jadi saya bacakan dari Bu Nandina. Oke ya, Bu Nandina ini bertanya bagaimana tipsnya supaya kita sebagai guru bisa konsisten menerapkan positif disiplin di dalam kelas. Semisal kalau ada problem gitu ya dari muridnya, entah bisa jadi dari guru-gurunya juga gitu ya Bu ya, tapi tetap ingin profesional membersamai anak-anak dan konsisten untuk menerapkan positif disiplin tersebut. Silakan Bu Oke. Dana. Baik, ini pertanyaan yang sering muncul juga nih di workshop positif disiplin. Gimana caranya biar konsisten ya, Bu? Gitu. Oke, yang pertama adalah pahami dulu bahwa saat menerapkan positif disiplin itu kita nggak harus perfect, nggak harus sempurna, gitu ya. Jadi positif disiplin itu sangat ini ya, kita sangat melihat bahwa kesalahan adalah ruang belajar gitu. Sehingga dengan pemahaman ini kita jadi nggak takut untuk coba gitu. Karena biasanya kalau kita pengennya udah belajar A terus pengennya sempurna gitu ya, udah belajar positif disiplin terus kita pakai yang gelup tadi nih, kita pengennya harus benar terus gitu ya. Begitu kita salah dalam menerapkan positif disiplin, rasanya jadi kayak aduh kok nggak bisa, aku nggak bisa ya gitu, ya udah pakai cara lama lagi aja kayak gitu ya. Nah itu yang seringkali membuat kita batal konsisten karena takut salah gitu. Padahal kalau di positif disiplin nggak apa-apa salah, karena di positif disiplin itu kita mengejar perbaikan bukan kesempurnaan gitu. Jadi kalau misalnya hari ini aku misalnya 3 kali ngingetin anak-anak pakai positif disiplin, masih gagal gitu ya, terus yang keempat aku udah mulai ngegas atau aku udah mulai ngancem gitu ya, nggak apa-apa gitu, besok kita coba lagi kayak gitu. Itu yang pertama, jadi kita mencoba gitu ya, terus mencoba kayak gitu. Lalu yang kedua, kita pahami bahwa saat baru-baru menerapkan positif disiplin itu otak kita sedang bertransisi gitu ya, antara hal yang lama ke hal yang baru. Nah, biasanya kalau otak ini ketemu hal baru, memang rasanya nggak nyaman, rasanya aneh gitu ya, pengen buru-buru balik ke cara lama. Tapi sebenarnya makin sering kita coba, makin hal yang baru ini menjadi lebih familiar dan akhirnya jadi lebih ini ya, kita lebih bisa melakukan itu dalam keseharian gitu. Intinya adalah pengulangan ya, pengulangan sampai hal baru ini, positif disiplin ini menjadi sesuatu yang familiar gitu ya. Lalu yang kedua adalah kalau salah nggak apa-apa gitu. Justru di positif disiplin kita bilangnya gini, kita lebih banyak belajar dari kesalahan daripada belajar dari teori yang disampaikan Bu Damar sama Bu Pri tadi, Good Enough Parents gitu. Jadi nggak apa-apa, salah kita dapat pelajaran baru, salah kita coba lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya kuncinya konsisten tuh ya konsisten sendiri ya Bu ya. Jadi terapkan terus walaupun Betul. salah, ya udah lakuin aja gitu ya. Jadi biar belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan gitu ya.
toh itu juga proses belajar gitu ya Bu Damar ya. Betul. Oke. Kan semakin sering kita salah, semakin kita jadi banyak tahu nih ininya, kuncinya gitu ya. Oh, berarti besok jangan yang itu gitu. Berarti besok harus yang begini kayak gitu. Kita jadi lebih banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi baru dalam menerapkan positif disiplin gitu. Mantap. Oke, jadi Bapak Ibu jangan capek-capek konsisten. Jadi tetap terapin terus aja gitu ya. Apa yang Bapak Ibu yakini itu baik. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Fauzia. Tapi ini sepertinya Bu Fauzia akan menanyakan langsung ya. Bu Fauzia, apakah sudah siap untuk bertanya langsung? Bu Sudah. Fauzianya? Oke, siap. Silakan Bu Fauzia. Oke, terima kasih banyak Bu Dian atas kesempatannya. Terima kasih juga atas materi yang luar biasa dari Bu Damar tadi terkait disiplin positif. Di sini saya mau bertanya karena saya sebagai guru SMP mungkin agak berbeda sedikit kali ya. Jadi kan kalau misalnya disiplin positif itu kan kalau selama saya mencoba gitu ya Bu ya, biasanya kalau hanya ada beberapa guru yang menerapkan disiplin, anak-anak hanya menurut kepada guru-guru yang guru-guru yang menerapkan disiplin positif tersebut gitu. Tetapi ketika ada guru yang tidak, maka itu ya mereka akan kembali kepada kebiasaannya gitu. Nah, jadi pertanyaan saya untuk bagaimana disiplin positif jadi apa bisa mengayomi atau mengajak guru-guru lingkungan dari hal sederhana dulu gitu Bu. Jadi karena memang kan kalau langsung Halo, apakah Bu saya Fauzia? Iya, sepertinya Bu Fauzianya. Oh iya. Oke, Bu Damarnya dapat poinnya Bu atau perlu saya ulangi lagi? boleh diulangin, Mbak Lita? Oke, jadi saya beliau terlewat. ini udah muncul lagi. Pas Silakan, Bu. bagian pertanyaannya tadi yang terputus. Iya, Bagian pertanyaannya boleh diulang lagi ya Bu Fauzia. Oke, ya untuk yang pertanyaan jadi bagaimana cara membangun lingkungan yang berdasarkan disiplin positif itu seperti itu Bu Damar, karena yang tadi saya sampaikan karena kalau hanya berdasarkan pada guru-guru yang menerapkan saja sedangkan guru yang lain tidak, itu tidak membentuk lingkungan tersebut gitu. Jadi bagaimana membentuk lingkungan yang berdasarkan positif disiplin tersebut dari hal-hal sederhana seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Pertanyaannya ini memang cukup challenging ya. Kalau yang kita hadapi itu adalah sesama orang dewasa, justru bukan anaknya gitu ya. Karena mungkin mengenalkan hal baru itu juga cukup sulit untuk orang-orang yang sudah terbiasa gitu melakukan cara pendisiplinan yang lama gitu. Nah, tapi salah satu caranya adalah mungkin kita bisa menunjukkan gini, karena kita untuk mengubah orang lain itu ada di luar kendali kita gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita terus menerapkan apa yang kita percaya gitu sehingga kita bisa membuktikan bahwa ini loh dengan aku membentuk koneksi yang baik dengan anak-anak, anak-anak jadi dengerin kayak gitu. Nah, mungkin dengan melihat itu rekan-rekan lain yang ngerasa kok aku nggak didengerin sama anak-anak ya gitu, jadi lebih terbuka gitu untuk cara baru ini, cara positif disiplin ini gitu. Lalu yang kedua, kita bisa juga mengadakan yang namanya kalau di positif disiplin itu ada meeting bersama gitu ya. Kayak meeting antar family atau keluarga atau meeting antar rekan kerja kayak gitu, dan kita akan sifatnya itu meetingnya ini bukan untuk memecahkan masalah bersama, jadi kita fokus pada solusi bukan fokus pada problemnya gitu. Nah, di meeting ini mungkin Ibu Fauzia dan rekan-rekan bisa nih saling melontarkan dulu tantangan yang dihadapi apa tentang kedisiplinan anak-anak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa digali
masalahku adalah anaknya nggak mau dengerin kayak gitu ya, atau masalahku misalnya udah dihukum malah menjadi-jadi kayak gitu. Nah, jadi kita fokusnya di meeting ini bukan saling menyalahkan, bukan saling mengulik gitu ya salahnya di mana, tapi kita coba brainstorm ya, kita berdiskusi kira-kira ada cara lain nggak yang bisa dicoba kalau cara yang lama itu nggak works gitu. Nah, di situ nanti bisa saling melempar gitu ya, ide-idenya. Misalnya guru-guru yang sudah menerapkan positif disiplin bisa bercerita, kemarin waktu anaknya nyontek gitu ya, daripada pas anaknya nyontek saya nggak hukum, tapi saya melibatkan dia untuk mencari cara gimana biar ke depannya pas ujian dia nggak nyontek, dia butuh dibantu pelajaran apa lagi, dia butuh dibantu untuk memahami hal yang mana yang dia masih sulit gitu, sehingga dia nggak punya alasan lagi nih buat nyontek, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa melakukan meeting ini di mana semua perasaan itu diakui ya, dan semua pemikiran itu didengarkan kayak gitu. Nanti dari situ kita bisa tentukan bersama-sama respon-respon seperti apa sih yang sekiranya produktif untuk membantu anak lebih disiplin, dan respon-respon mana yang kita bisa kurangi sedikit demi sedikit karena setelah dipraktekkan ternyata dampaknya lebih banyak ke mendorong anak berperilaku menantang lagi daripada berubah menjadi disiplin kayak gitu. Itu salah satu tools juga tuh Bu Fauziah di 52 Positive Discipline Toolkits meeting tadi. Semoga bisa membantu. Asik, di-spill satu ini ya, satu metode, ada satu cara meeting itu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Damar. Gimana Bu Fauzia? Aman? Semoga bisa diterapkan ya, yang tadi disampaikan sama Bu Damar. Baik, Bu Damar, ini waktunya agak lebih, sudah berlebih ya. Tapi masih banyak pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik menurut saya, yang perlu ditanyakan. Apakah boleh Bu satu pertanyaan lagi? Boleh, Sebelum boleh. kita closing statement. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi ini dari, sebentar saya lihat chatnya. Karena banyak sekali yang bertanya, jadi catatannya tenggelam. Oke. Dari tadi itu yang ingin bertanya, Nur Faiko. Bu Nur Faiko ini bertanya, strategi apa yang dapat dilakukan oleh sekolah atau guru agar anak dapat menerapkan disiplin positif? Ini sekarang lagi zamannya pelajar Pancasila ya, Bapak, Bu Damar ya. Jadi kalau sesuai dengan karakter pelajar Pancasila itu bagaimana Bu menggabungkan dua hal tersebut, positif disiplin dengan pelajar Pancasila ini? Profil pelajar Pancasila ya, 3P itu ya maksudnya Bu Nur Faiko. Gitu. Silakan Bu. Oke, pertanyaannya tadi, maaf Mbak Lita, di saya agak keputus tadi. Oke, saya ulangin ya Bu ya, strategi apa yang dapat dilakukan oleh sekolah atau guru agar dapat menerapkan disiplin positif sesuai dengan karakter pelajar Pancasila? Oke, mungkin boleh tolong bantu sebutkan dulu karakter yang diharapkan, Mbak Lita? Karakter yang diharapkan Bu Nur Faiko, kalau saya nyebut ini sesuai nggak ya? Mungkin kalau salah satu yang saya ingat ada gotong royong misalnya Bu. Contohnya. Oke, nah baik. Nah sebenarnya dengan menerapkan strategi positif disiplin sendiri, ya, itu secara otomatis bisa membantu anak-anak mengembangkan karakter-karakter yang baik gitu ya, dan skill-skill kehidupan yang penting kayak gitu. Karena sebenarnya saat kita menerapkan positif disiplin itu kita sedang membangun yang namanya significant seven gitu ya. Significant seven itu intinya adalah ada 3 persepsi positif tentang diri anak dan 4 skill penting dalam kehidupan gitu ya. Nah, 3 persepsi positif ini apa? Perasaan mampu, ya, perasaan aku penting, dan perasaan aku bisa berkontribusi gitu ya. Nah ini kan cukup cocok ya, bisa berkontribusi, gotong royong kayak gitu ya,
Kalau mampu itu kemandiriannya gitu ya. Nah, ini masuk nih karakternya gitu. Dengan 52 positif disiplin tools tadi, kita bisa membentuk 3 persepsi positif terhadap diri anak. Kalau anak udah ngerasa bahwa aku mampu, dia jadi bisa mandiri. Kalau anak udah ngerasa bahwa aku itu bisa berkontribusi gitu ya, dia akan dengan senang hati ikut berkontribusi dalam gotong royong kayak gitu ya, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah dan lain-lain kayak gitu. Oke, lalu yang 4 lagi, significant 7 itu yang 4 lagi adalah skill kehidupan yang penting gitu ya. Ada skill intrapersonal. Ya, intrapersonal itu berarti lebih ke dalam diri sendiri ya, mengelola emosi, menahan diri, kayak gitu, memahami apa yang aku inginkan, aku butuhkan. Nah, itu intrapersonal. Lalu yang kedua, interpersonal. Interpersonal ini berarti gimana caranya dia bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang lain gitu. Nah, ini sangat dibutuhkan juga ya saat kita bergotong royong atau berkontribusi dengan lingkungan sekitar kita, butuh komunikasi yang baik juga kayak gitu. Lalu ada juga yang namanya kemampuan sistemik. Sistemik itu systemic skill itu adalah kemampuan untuk memahami aturan, gitu, memahami aturan. Dan kemampuan untuk bukan hanya memahami aturan terus bukan hanya memahami aturan terus saklek sama aturan itu, tapi kemampuan sistemik ini sekaligus juga kemampuan untuk beradaptasi, gitu. Jadi dia akan paham bahwa di setiap lingkungan mungkin punya aturan yang berbeda dan aku bisa beradaptasi dengan hal tersebut, gitu ya. Aturan di sekolah mungkin beda, aturan di sekolah di rumah dan sekolah mungkin beda kayak gitu ya. Di rumahku dengan rumah temanku mungkin berbeda gitu ya, dan dia bisa beradaptasi dengan itu. Lalu yang terakhir adalah kemampuan judgmental, kemampuan untuk menimbang dan memutuskan sesuatu gitu. Nah, ini akan berkaitan juga dengan tadi ya karakter yang berpikir kritis, kreatif kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam judgmental skill, kemampuan menimbang sesuatu, memprediksi sesuatu gitu ya, merencanakan sesuatu, itu masuk semua. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita menyesuaikan gitu ya antara positif disiplin dengan yang 3P tadi gitu ya. Nah, yang Pancasila tadi gitu, karena sebenarnya dengan kita menerapkan positif disiplin, kita sedang membantu anak untuk menuju karakter itu gitu. Mantap. Tadi kalau dari saya dengar dari Bu Damar sebenarnya masuk semua tadi yang disebutin Bu Nur Faiko, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Wah, itu semuanya masuk berarti ya. Sebenarnya itu bisa sejalan kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan pendekatan disiplin positif itu untuk manajemen kelasnya. Oke, baik. Bu Damar, ini mohon maaf, saya mau nawarin satu lagi biar adil nih. PAUD udah, terus PAUD SD-nya kan udah kan, SMP. Ini sekarang ada yang mau nanya SMA, boleh nggak Bu? Biar lengkap. Satu lagi, boleh ya. Ini soalnya Pak Ruslannya bilang nih, satu lagi please gitu. Oke, Pak Ruslan udah siap untuk bertanya langsung? Ya, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jadi saya diberikan kesempatan. Alhamdulillah, Bu Damar, saya materi disiplin positif ini sudah saya dapatkan di guru penggerak. Kebetulan saya ikut guru penggerak. Hanya saja memang yang semua yang disampaikan Bu Damar itu benar adanya untuk anak saya. Kebetulan anak saya 3 laki-laki dan usianya masih ya paling besar kelas 1 SD. Dan itu memang saya juga sudah coba terapkan. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika saya berada di sekolah, kebetulan saya adalah guru SMK ya, guru SMK, di mana kan mungkin ya bisa diketahui bersama lah kalau untuk level SMK tuh seperti itulah adanya gitu ya. Apalagi dengan dipengaruhi perilaku atau pola asuh yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, ini apalagi dengan penanaman disiplin, terus misalnya kesepakatan yang sudah dibuat atau hal-hal memori yang sudah memang tertanam di ingatan mereka itu kan berbeda. Nah, ini sekarang ketika sudah sampai di sekolah untuk penerapan disiplin positifnya seperti apa gitu loh. Nah, memang
biasanya salah satu hal yang memang saya lakukan itu adalah salah satunya adalah membuat kesepakatan bersama dan membuat sebuah keyakinan gitu ya. Keyakinan artinya kan termasuk juga dengan terkadang kan memberikan hukuman atau punishment itu juga harus ada konsekuensi logis lah artinya. Jangan sampai misalnya nanti dia misalnya menumpahkan air di lantai tapi disuruhnya lari-lari, kan itu bukan konsekuensi yang logis gitu. Nah ini saya pengen tahu nih ya, karena memang saya juga ini adalah upaya saya untuk di sekolah itu adalah untuk menularkan kepada yang lain gimana caranya supaya disiplin positif ini sangat bagus sebenarnya dan sangat humanis gitu, pendekatannya sangat soft banget gitu. Cuman untuk menularkan ini kepada guru yang lain gitu ya, udahlah satu siswanya adalah siswa yang dihadapi adalah usia 12 tahun ke atas, dan yang kedua adalah guru-guru level SMA SMK ini kan guru-guru yang sudah senior gitu loh. Dalam artian gitu yang saya hadapi yang misalnya masa mengajarnya sudah di atas 15 tahun gitu loh. Nah ini penerapan disiplin positifnya seperti apa? Terima kasih Bu Damar. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Nah, ini ada satu konsep yang ada di positif disiplin dan sangat berlaku baik untuk anak-anak usia kecil pun gitu ya, batita pun berlaku hingga sampai ke orang dewasa gitu ya. Anak SMA berlaku, bahkan untuk sesama kita orang dewasa, pasangan pun juga berlaku. Konsep ini kita sering sebut sebagai koneksi sebelum koreksi. Ya, connection before correction. Nah, kenapa koneksi sebelum koreksi? Karena bayangkan, kita misalnya ya, nggak punya koneksi sama orang yang mau mengoreksi kita. Contoh paling sering adalah kalau di sosial media gitu ya, tiba-tiba ada orang yang mengoreksi postingan kita, mengoreksi cara kita mendidik anak, dan lain-lain, pasti rasanya kita pengen defense ya. Kita pengen jadi defensif, kayak apa yang dia omongin ke kita tuh rasanya pengen kita tolak, pengen kita kita pengen melindungi diri kita dan lain-lain kayak gitu. Nah, makanya butuh banget yang namanya koneksi sebelum kita melakukan koreksi untuk siapapun itu gitu ya. Nah, koneksi ini bentuknya bisa macam-macam nih Pak Ruslan gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk ke anak-anak SMK-nya gitu ya, kita membangun koneksi dulu dengan membuat dia merasa nyaman ngobrol sama kita, membuat dia merasa kita ini berada di pihak dia, kayak gitu ya. Karena memang kebutuhan anak-anak remaja, jadi pra-remaja dan remaja itu agak berbeda ya dengan anak-anak usia dini gitu. Yang remaja itu tuh kayak saya tadi sore baru ngomongin sama tim Good Enough Parents gitu ya, kok kayaknya ngomong sama anak remaja tuh susah banget ya gitu, kayak susah gitu, semua yang kita omongin tuh kayak jadi trigger buat mereka kayak gitu ya, bikin dia bad mood dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita perlu membangun koneksi dulu gitu, membangun koneksi dengan cara mungkin kita menjadi pendengar yang baik, kita mencoba memahami dunia mereka tuh seperti apa gitu ya, gejolak emosi di usia mereka tuh seperti apa, yang penting buat mereka tuh apa gitu. Kadang kita lupa nih memposisikan diri gitu ya. Kita menganggap yang penting buat kita adalah yang penting untuk anak-anak seusia dia juga. Gitu. Padahal setiap tahapan usia itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Gitu. Contoh, anak-anak usia kalau di Montessori itu ada developmental plan gitu ya. Anak-anak usia pra-remaja hingga remaja gitu ya. Mereka itu yang paling penting adalah bisa diterima di lingkungan sosial mereka. Makanya seringkali gitu ya, seringkali kayak temennya punya apa, dia harus punya juga gitu ya. Temennya jokes-nya kayak apa, jokesku juga harus kayak gitu juga gitu. Pendapat peer group mereka itu sangat penting. Nah, kita coba memahami itu gitu ya, bahwa bagi mereka pendapat peer group itu sangat penting gitu. Nah, dengan kita misalnya menghukum dia di hadapan teman-teman lain, terus dia jadi diejek kayak gitu ya, itu membuat dia justru bukannya jadi jadi disiplin gitu ya, justru malah mungkin jadi dendam sama gurunya gitu ya, jadi dendam, jadi nggak suka sama gurunya, jadi besok gurunya ngomong apa malah mungkin dijadikan bercandaan sama dia di hadapan teman-temannya kayak gitu ya. Nah, jadi kita perlu memahami nih koneksi sebelum koreksi. Kita
benar-benar membangun hubungan yang baik dengan anak-anak, sehingga kalau kita mengoreksi perilakunya, mengoreksi kesalahannya, itu dia bisa terima dengan lapang dada, kayak gitu ya. Koneksi sebelum koreksi. Ini berlaku juga dengan rekan-rekan guru yang lain yang mungkin lebih senior gitu ya. Kita nggak langsung mengoreksi cara dia, tapi kita coba membangun koneksi dulu. Kayak gitu ya, mungkin dengan ngobrol-ngobrol, cerita, zaman dulu anak-anak sekolah tuh gimana sih Pak, kayak gitu ya. Kalau sekarang kan kayak gini-gini nih gitu. Terus kita coba ngajak ngobrol kayak gitu, santai kayak gitu ya. Baru nanti perlahan-lahan kita melakukan koreksi dengan memperkenalkan cara baru. Misalnya kemarin habis ikut workshop ini nih Pak, ada cara kayak gini gitu. Jadi kita ceritain aja dulu kayak gitu ya, karena memang untuk mengubah secara langsung generasi yang lebih tua dari kita gitu ya, yang sudah lebih berpengalaman itu memang masih agak susah kayak gitu. Lalu yang kedua tadi sebenarnya yang dijelaskan oleh Pak Ruslan ya, yang tentang konsekuensi logis kayak gitu-gitu tadi, itu masih terus bisa dilakukan nih Pak Ruslan. Jadi istilahnya gini, kita ganti hukuman dengan coaching gitu ya, dengan pendidikan. Ganti hukuman dengan pendidikan. Kalau dia melakukan kesalahan, kira-kira kita bisa bekali dengan skill apa biar kalau terjadi kesalahan yang sama atau kesalahan yang mirip gitu ya, dia bisa menyelesaikannya secara mandiri gitu ya. Kayak tadi bener nih Pak Ruslan tadi, anak menumpahkan air di lantai kalau dihukum lari-lari gitu ya, keliling lapangan, apakah dia jadi punya skill kalau besoknya dia numpahin lagi, dia tahu bahwa itu harus segera dipel gitu ya? Enggak kan gitu. Jadi kita ganti hukuman dengan pendidikan tadi, hukuman dengan coaching gitu. Kalau ada yang numpahin, kita coba tanya gitu, kamu mau bersihinnya pakai apa kira-kira yang paling cepat gitu. Nah, sehingga anak ini punya skill baru, problem solving kayak gitu. Dan itu berlaku di kesalahan yang lain juga gitu ya. Misalnya nyontek gitu ya. Misalnya nyontek. Oke, sekarang ini kamu taunya kalau nggak bisa jawab pertanyaan adalah nyontek teman gitu. Tapi kira-kira ada cara lain nggak selain nyontek? Gitu ya, kita bantu anak untuk mengembangkan skill problem solving. Mungkin dia akan bilang minta pelajaran tambahan atau minta diajarin tentang konsep yang ini gitu ya. Nah, itu nantinya anak jadi punya gambaran bahwa setiap problem itu ternyata punya berbagai macam solusi gitu. Nah, ini yang sebenarnya masih susah ya dipahami oleh anak-anak yang perkembangan otaknya belum sempurna. Jadi perkembangan otak itu baru sempurna di usia 24 tahunan nih Bapak Ibu gitu. Makanya dia masih susah untuk melihat bahwa setiap problem itu sebenarnya ada cara pemecahan yang beragam gitu. Nah, itu biasanya baru bisa dilihat orang-orang yang sudah memasuki usia dewasa muda ya, 24 tahun ke atas. Gitu. Makanya untuk anak-anak SMK kayak gitu ya, meskipun terlihat sepertinya sudah besar, kita tetap perlu coaching gitu. Kita tetap perlu ajarkan bahwa setiap problem itu ada beberapa pilihan gitu ya, sehingga dia bisa menentukan pilihan mana nih yang paling beneficial atau paling menguntungkan untuk situasi ini gitu kira-kira. Semoga menjawab ya Pak Ruslan ya. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Pak Ruslan yang sudah bertanya. Ini jadi saya menemukan insight menarik ya. Kalau ternyata positif disiplin jangka panjangnya efeknya juga bisa segitu ngaruhnya gitu ya, terutama untuk problem solvingnya gitu. Bahkan sebenarnya bukan anak-anak, kita aja gitu ya, orang dewasa, saya aja kadang-kadang karena tidak terbiasa dengan positif disiplin, stuck juga gitu mikirin apa ya konsekuensi yang bisa dipikirkan sama mereka gitu. Oke deh, kalau gitu berarti tadi pertanyaan terakhir nih Bu Damar gitu ya, sebelum benar-benar kita tutup, boleh Bu Damar memberikan closing statement atau kata penutup gitu ya. Silahkan Bu Damar.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada pengajar belajar yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan beberapa ilmu, sedikit ilmu yang saya miliki gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Semoga yang dipelajari bersama-sama hari ini bisa bermanfaat juga untuk anak didiknya. Sedikit penutup dari saya. Jadi sebenarnya positif disiplin itu bukan tentang mendisiplinkan anak gitu, tapi tentang coaching tadi ya, tentang mendidik anak, tentang membantu anak mengembangkan skill-skill kehidupan gitu. Karena yang perlu diingat adalah gini, saat kita menyelesaikan sebuah konflik atau masalah dengan cara tertentu gitu ya, sebenarnya kita nggak cuma sedang menyelesaikan masalah, sebenarnya kita juga sedang menjadi model bagi anak tentang cara menyelesaikan masalah di kehidupannya nanti gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya kita ya menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikan masalah atau konflik antara kita dengan anak didik kita gitu ya, terus dia menggunakan cara yang sama saat dia menemukan konflik dengan temannya atau dengan saudaranya. Kayak gitu ya. Jangan heran, karena dia mendapatkan contoh seperti itu, bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kekerasan. Gitu. Tapi kalau dengan positif disiplin, dengan 52 tools-nya gitu ya, kita menyelesaikan masalah itu, masalah atau konflik kita dengan anak menggunakan cara-cara tadi, anak juga mendapatkan contoh, oh ternyata kalau ada konflik, aku masih bisa pakai cara negosiasi, aku masih bisa pakai cara brainstorm problem solving, kayak gitu ya, sehingga anak juga belajar cara penyelesaian konflik kalau dia punya konflik dengan temannya atau dengan saudaranya. Saya tadi sempat baca nih ada yang chat, anak didiknya suka mukul gitu ya, waktu dinasehatin dia bilang, nggak apa-apa, aku sering dipukul juga nggak sakit gitu ya. Nah, karena itu tadi, saat kita menyelesaikan konflik di hadapan anak gitu ya, dia juga belajar cara menyelesaikan konflik dengan orang lain nantinya. Jadi kita perlu berhati-hati untuk memberikan respon. Semoga positif disiplin ini bisa membantu Bapak Ibu untuk merespon konflik yang terjadi pada lingkungan belajar anak-anak dengan lebih baik gitu ya, karena ngajar anak-anak itu kayak diamatin CCTV terus ya Bapak Ibu. Semua gerak-gerik kita, kata-kata kita itu direkam sama mereka gitu. Jadi semoga malam ini yang kita pelajari bisa membantu gitu ya, memberikan efek yang baik bagi Bapak Ibu guru dan anak-anak didiknya. Itu aja Mbak Lita. Kalita. Kalita udah dipanggil nih. Nah, Saya merinding sekali Bu, motif disiplin itu bukan fokus disiplin ya sendiri itu ya. Halo, halo. Ih, tadi saya. Oke, baik, terima kasih tadi closing statement-nya bikin merinding Bu Damar, apalagi tadi yang part positif disiplin bukan fokus ke disiplinnya, tapi long term di coaching-nya sendiri itu ya. Itu yang oke, ini tamparan buat saya juga. Oke deh. Baik, terima kasih banyak. Ilmunya daging banget nih Bu Damar gitu ya. Walaupun kalau tadi katanya Bu Damar ini masih spill the tea gitu ya, masih permukaan gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau pelajari lebih lanjut boleh sharing bareng sama Bu Damar, bisa follow Instagram Good Enough Parent-nya ya. Bu Damar, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kelas lebih lanjut. Saya juga kayaknya tertarik nih mengetahui tools-tools tentang positif disiplin lebih dalam. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk waktunya Bu Damar. Izin saya mau menjelaskan lanjutan ini ya, penugasan untuk peserta. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang tadi sudah bertanya-tanya gitu ya, ini absennya di mana, tugasnya gimana? Oke, sedikit pengumuman dari saya, Bapak Ibu bisa next. Jadi nanti akses materi workshop, sekali lagi ada rekaman sama materi di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk Google Classroom langsung masuk aja, karena nanti rekaman sama materi dan penugasan sudah ada di Google Classroom, sudah di launch juga postingannya, penugasannya juga. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di Google Classroom.
ini juga tadi udah dibantu nanti sama teman-teman PB ya, untuk link Google Classroom-nya yang belum join. Terus untuk penugasannya sendiri jadi satu sama post-test ya Bapak Ibu sudah saya launch gitu ya, sudah saya tugaskan assign ke Bapak Ibu yang sudah bergabung di Google Classroom. Itu cuma mengerjakan post-test dan juga penugasannya sudah termasuk di dalamnya. Dan batas waktu mengerjakannya adalah hari Senin Bapak Ibu ya. Hari Senin tanggal 8 Mei jam 23.59. Lewat dari itu berarti waktunya sudah ditutup, tidak ada penambahan lagi ya. Kalau Bapak Ibu yang bertanya masih ada tambahan, mohon maaf sudah ditutup karena nanti biar kalau semakin cepat tugasnya kita periksa, semakin cepat juga sertifikatnya bisa kita keluarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Boleh next lagi Kak Nesa? Nah, jadi silakan cek untuk di Google Classroom presensi, post-test, survei, dan penugasan sudah semuanya di-upload di Google Classroom. Jadi untuk dapat sertifikat semuanya harus sudah ya, pretest, post-test, penugasan, survei, dan juga absensi. Itu semua ada di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan semua, berarti itu Bapak Ibu sudah menyelesaikan kewajiban. Jadi nggak perlu lagi tanya, Kak, saya udah mengumpulkan, ini perlu screenshot atau bagaimana? Tidak perlu. Karena udah otomatis kami bisa mengecek dari Google Classroom tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu konfirmasi lagi ke kita ya. Jadi tinggal tunggu saja, sabar, sertifikatnya akan segera kami proses kalau semua penugasan sudah kita cek. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang sudah selamat gitu ya. Nanti tinggal tunggu aja sertifikatnya. Untuk selanjutnya saya mau mengumumkan rangkaian kegiatan anniversary dari pengajar belajar ya Bapak Ibu. Ada workshop yang hari ini kita lakukan, terus minggu depan ada workshop lagi bareng sama Rumah Mainstream itu 2 kali pertemuan dan nanti akan dapat sertifikat 20 JP. Terus nanti ada curhat session spesial ulang tahun, tapi untuk curhat session ini Bapak Ibu harus mendaftar menjadi teman pengajar belajar. Jadi Bapak Ibu harus join dulu jadi teman pengajar belajar baru bisa dapat kesempatan curhat session dan nanti juga akan dapat sertifikat setara 6 JP. Kalau dijumlahkan semua selama proses anniversary ini, workshop dan juga curhat sessionnya Bapak Ibu bisa mendapatkan 32 JP. Jadi kalau mau lengkap, Bapak Ibu mau ngikuti semua rangkaiannya, silakan mendaftar jadi teman pengajar belajar. Nanti di dalam tersebut akan kami informasikan lebih lanjut untuk mendapatkan semua paket kegiatan dari pengajar belajar. Begitu ya. Minggu depan bareng sama Bu Yuni Widyastuti di workshop minggu depan tuh ada 2 kali pertemuan gitu ya, bareng sama Rumah Mainstream. Bapak Ibu yang belum mendaftar boleh mendaftar. Kalau Bapak Ibu mencari informasinya yang nggak gabung di teman pengajar belajar, Bapak Ibu bisa melihat informasinya di Instagram. Nanti juga saya akan informasikan di grup workshop gitu ya, kalau Bapak Ibu mau mendaftar di kegiatan ini. Next, Kak. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu bisa ikuti di jenjang SMP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengajar di jenjang SMP gitu ya, Bapak Ibu boleh membentuk tim bersama dengan anak muridnya mengikuti kegiatan Dimensi. Dimensi sendiri adalah kuis cerdas cermat edisi menggapai prestasi. Jadi ada total senilai 6.750.000. Jangan lihat angka hadiahnya Bapak Ibu, lihatlah kegiatannya. Karena di sini Bapak Ibu nanti bisa berkesempatan untuk berjejaring juga tentunya ketemu sama teman-teman guru SMP lainnya gitu ya, melihat anak didik yang di sekolah lainnya juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa saling belajar bersama di dalamnya. Oke, jadi lihatlah kegiatannya ya Bapak Ibu ya. Jadi Dimensi itu adalah kegiatan tahunan kami. Kalau tahun kemarin itu sama SD gitu ya. Jenjangnya SD, sekarang kita menyasar di SMP. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di SMP buruan untuk mendaftar di kuis cerdas cermat Dimensi ini. Jadi untuk daftarkannya bisa Bapak Ibu mendaftarkan di bit.ly /pb/dimensi 2023. Nanti linknya akan saya bagikan juga informasinya. Jadi workshop dan Dimensi ini akan saya bagikan link pendaftarannya di grup workshop ya Bapak Ibu ya.
Gitu. Jadi segera mendaftar karena ini pendaftarannya hanya sampai 18 Mei. Jadi segera mendaftar ya Bapak Ibu yang mau mendaftar. Dan ini tadi informasi yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mau ikut seluruh rangkaian anniversary-nya, Bapak Ibu harus mendaftar jadi teman pengajar belajar dulu. Tenang, teman pengajar belajar ini adalah komunitas belajar. Jadi kita nggak MLM atau komunitas yang macam-macam. Ini komunitas belajar bareng ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau gabung nggak rugi deh Bapak Ibu. Gabung karena bisa gabung bersama 700 pengajar yang sudah bergabung di komunitas ini. So, saya tunggu ke join-nya Bapak Ibu di teman pengajar belajar untuk terus belajar bareng sama pengajar belajar. Belajar lagi, belajar terus. Baik, kalau begitu pengumuman dari saya sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan di workshop pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim Good Enough Parent pada malam hari ini yang sudah berbagi, terutama kepada Bu Damar. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan belajar lainnya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa Budian. Terima kasih banyak Sama-sama. Sampai jumpa. teman-teman pengajar